Untuk sekarang kita bahas bab 2. Bab 2 adalah bahasan yang kita akan bahas adalah termokimia, di mana termokimia membahas tentang suatu reaksi kimia. Nah, kalian seperti sudah kalian ketahui bahwa di kimia itu kita belajar zat, kemudian dengan reaksi. Nah, kalian sudah mengenal bahwa zat yang kita pelajari ada zat tunggal dan ada campuran. Nah, untuk reaksi, Ibu perkenalkan dulu karena untuk 3 bab ke depannya di dalam semester 1 ini kita membahas tentang suatu reaksi kimia. Jadi sebelum masuk ke bab 2 kita kenalkan dulu dengan yang namanya reaksi kimia. Barangkali di kelas 10 kalian belum dibahas karena mungkin kita terhambat oleh corona. Jadi Ibu akan kenalkan dulu dengan yang namanya persamaan reaksi atau yang namanya reaksi kimia. Nah, jadi ini adalah dasar untuk mengetahui atau untuk kalian mudah mempelajari tentang bab-bab setelah bab 1 ini. Kedepannya 3 bab ini kita bahas tentang reaksi. Jadi kalian harus mengenal dulu yang namanya reaksi kimia. Reaksi kimia atau persamaan reaksi. Jadi reaksi kimia itu atau yang disebut reaksi kimia itu adalah perubahan kimia. Perubahan kimia itu perubahan yang menghasilkan zat baru. Nah, suatu reaksi kimia itu bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan reaksi. Nah, bentuk persamaan reaksi, jadi persamaan reaksi adalah gambaran dari suatu perubahan kimia. Yaitu perubahan kimia itu perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Nah, jadi kita bisa tuliskan perubahan kimia itu dalam bentuk suatu persamaan reaksi atau disebut reaksi kimia. Nah, penulisannya seperti ini. Nah, ini ada 2 bagian, ada bagian sebelum anak panah dan ada sesudah anak panah. Nah, sebelum anak panah itu disebutnya zat-zat yang bereaksi. Nah, ini zat namanya, ini zat. H2 ditambah O2, jadi ini zat-zat yang bereaksi. Bacanya H2 ditambah O2 menghasilkan. Nah, H2O, nah ini zat barunya. H2O itu adalah disebut juga sesudah anak panah, namanya zat hasil reaksi. Atau kita sebut sesudah reaksi. Sesudah anak panah itu namanya sesudah reaksi. Nah, seperti itu membacanya, jadi H2 bereaksi dengan O2 menghasilkan H2O. Nah, dalam penulisan persamaan reaksi ini harus memenuhi hukum kekekalan massa namanya. Hukum kekekalan massa atau hukum Laplace. Yang bunyinya massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu sama. Jadi suatu reaksi itu di mana-mana reaksinya sebelum anak panah atau sebelum reaksi itu sama beratnya atau massanya dengan sesudah anak panah atau sesudah reaksi. Nah, untuk memenuhi hukum kekekalan Laplace ini atau hukum kekekalan massa, di dalam penulisannya jumlah atom-atomnya itu harus sama. Jadi menggambarkan hukum kekekalan massa itu dituliskan dalam bentuk jumlah atom-atom sebelum anak panah dan sesudah anak panah itu sama. Seperti ini kita baca nih. Nih ya, H2. H dibacanya H itu 2. Itu sebelum anak panah. Kita lihat sesudah anak panah H2. Nah, itu berarti sama. Nah, tapi di sini O2. O-nya ada 2. Nah, O di sini sesudah anak panah 1. Nah, O2 dan O2 di sini sebelum anak panah dan O2 sesudah anak panah ini belum sama. Nah, kalian harus samakan. Nah, itu bahasan waktu kelas 1. Nah, jadi nanti untuk menyamakannya gimana? Nah, kalau kalian sudah bisa menyamakannya, nanti setelah bisa, nanti kita baru masuk ke yang namanya termokimia. Jadi, di dalam 3 bab berikutnya adalah tentang persamaan reaksi ini. Nah, kita samakan. Untuk menyamakannya gimana? Nah, ini dari mana misalnya kalian H2 kita harus baca dulu. Modalnya kalian harus bisa baca berapa jumlah atom yang ada di dalam molekul ini, ya. Nah, nanti Ibu jelaskan cara membaca jumlah atom di dalam suatu molekul.